Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, kita bangsa Indonesia, sekarang ini telah memiliki presiden dan wakil presiden terpilih. Pelantikannya akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan setelah itu, sebulan kemudian, tepatnya hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Presiden bersama wakil presiden terpilih, dan mereka yang terpilih di pilkada nantinya, itu kita sebut pemimpin atau penguasa ya. Banyak orang yang menganggap bahwa pemimpin dan penguasa adalah hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan, di samping juga ada persamaannya. Perbedaan dan persamaan pemimpin dan penguasa ini salah satunya dapat dilihat dari pola pikirnya. Dalam sejarah terdapat banyak sekali pemimpin dan penguasa yang silih berganti, bahkan banyak yang bisa menjadi contoh umat manusia di era saat ini, seperti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi suri teladan bagi semua manusia. Ada sebuah adagium yang dianggap memiliki legalitas formal yang hingga kini seolah-olah selalu bisa menjadi senjata pamungkas oleh para penguasa untuk memaksakan kehendak kepada rakyat, yakni, hukmul hakimu ilzamun wa yarfal khilaf, yang artinya setiap keputusan pemerintah bersifat mengikat kepada setiap orang yang berada di bawah pemerintahannya dan selalu bisa diasumsikan sebagai solusi atas setiap perbedaan yang terjadi di antara mereka. Implikasinya, seolah-olah rakyat bisa dipaksa untuk taat terhadap setiap keputusan pemerintah yang diasumsikan mewakili kepemimpinan mereka, meskipun belum tentu keputusan itu merupakan keputusan yang bijak dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahan legal formal apalagi moral idealnya. Adagium tersebut, seringkali juga disertai dengan adagium lain yang seolah-olah bisa dianggap menguatkan keabsahan yuridis formal dan moral idealnya, yakni tasarruful imam, ala rakyati manutun bil maslahah. Artinya kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya diasumsikan selalu bisa dipastikan diorientasikan kepada kemaslahatan. Oleh karenanya, seolah-olah rakyat hanya boleh menyatakan setuju terhadap apapun keputusan pemerintah yang diasumsikan merepresentasikan kepemimpinannya dengan sikap taklid. Keabsahan kedua adagium tersebut secara tekstual sudah menjadi bagian dari kaidah fikih yang dipercaya oleh para pembelajar usul fikih sebagai acuan beristinbat atau pengambilan kesimpulan hukum. Namun kemudian muncul pertanyaan, sesungguhnya adagium itu ditujukan kepada siapa? Apakah benar kedua adagium itu hanya ditujukan kepada rakyat yang dipimpin oleh para pemimpin yang diasumsikan masum atau terbebas dari kesalahan, atau kepada para pemimpin yang pada suatu saat bisa berbuat salah dengan beragam kebijakannya, atau, jangan-jangan kedua adagium itu ditujukan kepada dua belah pihak, kepada rakyat dan para pemimpin, yang sama-sama harus selalu berpikir kritis terhadap setiap keputusan dan kebijakan yang mereka pilih demi kemaslahatan mereka secara timbal balik. Dengan memperhatikan logika maslahat, yang dalam kajian fikih Islam dikenalkan dalam teori maqasidus syariah. Seharusnya para pemimpin sadar bahwa apapun yang menjadi pilihan mereka untuk menjalankan roda kepemimpinannya selamanya harus berpihak pada rakyat atau pro-rakyat, sebagaimana warning Nabi Muhammad SAW dengan sabda beliau, "Kulukum ra'in, wa kulukum mas'ulun an rayyatih." Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Jadi, kepemimpinan itu terkait dengan persoalan tanggung jawab, sehingga seorang pemimpin harus senantiasa berpikir bagaimana menjadi sosok yang selalu bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakannya kepada rakyat yang dipimpinnya secara horizontal, dan harus juga bisa mempertanggungjawabkan secara vertikal setiap keputusan dan kebijakannya kepada Allah. Seorang pemimpin selalu menyandang dua predikat, khalifah dan imam. Kata khalifah berasal dari kata khalafa, artinya, menunjuk pada seseorang yang berada di belakang. Itulah sebabnya mengapa khalifah dimaknai sebagai seseorang yang menggantikan tokoh yang ada sebelumnya atau pendahulunya. Seorang pemimpin disebut khalifatullah karena dia berada di belakang Allah, dalam pengertian mewakili Allah dalam memimpin manusia yang dipimpinnya, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada Allah. Sedangkan kata imam adalah orang yang ada di depan, kata ini sering dimaknai sebagai tokoh teladan, terdepan dalam segala tingkah laku kebaikan, santun, terpuji, bermoral tinggi, bijaksana, rendah hati, dan yang paling utama, memiliki keimanan dan ketakwaan yang memadai sebagai sang teladan, sehingga dirinya bisa menjadi panutan yang sejati bagi rakyat yang dipimpinnya, karena keputusan dan kebijakannya yang selalu pro maslahah dan anti mafsadah bagi rakyat yang dipimpinnya.
Nabi Muhammad SAW misalnya, sebenarnya bisa saja memainkan peran penguasa dengan kekuasaan luar biasa besar, tetapi karena jiwa kepemimpinannya yang penuh integritas, beliau lebih memilih menjadi pemimpin sejati. Dalam konteks politik, secara sederhana, pemimpin itu bisa kita kiaskan seperti seorang presiden yang dipilih oleh rakyat, sementara itu, penguasa seperti seorang raja yang mengangkat dirinya meskipun tanpa persetujuan rakyatnya. Namun, tidak sedikit presiden yang memainkan peran sebagai raja yang serba ingin berkuasa tanpa ingat kehendak rakyatnya. Bahkan, karena arogansinya bisa jadi merasa menjadi penguasa tunggal yang kekuasaannya tak bisa dikontrol oleh rakyatnya, padahal, pemimpin dan penguasa itu adalah dua jabatan, dua tipe, dua amanat yang dalam konteks kepemimpinannya sering bertolak belakang. Meminjam istilah M. Ainun Najib, penguasa mengelola kekuasaan dirinya atas kehendak banyak orang, sedangkan pemimpin mengelola cinta dan sistem penyejahteraan. Pemimpin yang memahami arti tanggung jawabnya itulah yang seharusnya kita pilih untuk memimpin negara dan bangsa ini, bukan pemimpin yang sok kuasa, yang mengasumsikan bahwa semua keputusan dan kebijakannya selalu benar, dan berkecenderungan selalu ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat, meskipun ternyata keputusan dan kebijakannya lebih pantas dianggap salah dan bisa berujung pada kemadaratan bagi rakyatnya. Jadi memang ada perbedaan antara pemimpin dan penguasa, di samping ada juga kesamaannya. Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin biasanya memiliki kualitas kepemimpinan yang meliputi kecerdasan emosional, keberanian, visi, integritas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan menginspirasi orang lain. Sedangkan penguasa merujuk pada individu atau kelompok yang memegang otoritas politik dan memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan suatu negara atau wilayah tertentu. Penguasa seringkali memiliki peran sebagai pemimpin politik tertinggi dalam suatu pemerintahan, seperti presiden, raja, perdana menteri, atau pemimpin otoriter lainnya. Penguasa biasanya mendapatkan kekuasaannya melalui pemilihan, pewarisan, kudeta, atau mekanisme lainnya. Tanggung jawab utama penguasa adalah menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan publik, menjaga stabilitas, dan melindungi kepentingan negara serta warganya. Dikutip dari buku Kepemimpinan Organisasi karya Yuyun Rahmayuniawati, berikut adalah perbedaan dan persamaan antara pemimpin dan penguasa. Perbedaan pemimpin dan penguasa. 1. Sumber otoritas. Pemimpin memperoleh otoritas mereka dari pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh kelompok atau orang-orang yang mereka pimpin. Sumber otoritas pemimpin didasarkan pada kepercayaan, keahlian dan kemampuan mereka dalam memimpin. Sementara penguasa, umumnya memperoleh otoritas mereka melalui posisi atau jabatan resmi dalam struktur kekuasaan politik. 2. Cakupan pengaruh. Pemimpin biasanya memimpin dalam konteks yang lebih spesifik, seperti organisasi, tim kerja, atau komunitas tertentu. Pengaruh mereka terbatas pada lingkup kerja mereka. Penguasa di sisi lain, memiliki pengaruh yang lebih luas dan mencakup wilayah politik yang lebih besar, seperti negara atau wilayah tertentu. 3. Tujuan dan fokus. Pemimpin biasanya berfokus pada mencapai tujuan bersama dan membangun hubungan yang baik dengan anggota tim atau kelompok yang mereka pimpin. Mereka cenderung lebih fokus pada aspek kepemimpinan yang melibatkan pengarahan, pengembangan, dan motivasi orang lain. Kalau penguasa, memiliki tanggung jawab lebih luas dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil kebijakan politik untuk kepentingan negara. 4. Akuntabilitas. Pemimpin seringkali lebih akuntabel kepada kelompok atau orang-orang yang mereka pimpin. Mereka harus menghasilkan hasil yang diharapkan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada orang lain. Penguasa juga harus bertanggung jawab kepada rakyat atau konstituen mereka, tetapi kadang-kadang dapat memiliki tingkat otoritas atau keabsahan yang lebih tinggi dan terbatasnya mekanisme akuntabilitas. Itu adalah beberapa hal mengenai perbedaannya. Adapun persamaan antara pemimpin dan penguasa adalah 1. Dalam hal kepemimpinan, baik pemimpin maupun penguasa memiliki peran kepemimpinan dalam membimbing, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain. Keduanya perlu memiliki kualitas kepemimpinan yang efektif, seperti komunikasi yang baik, visi yang jelas, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memotivasi orang lain. 2. Dalam hal pengaruh, baik pemimpin maupun penguasa memiliki pengaruh terhadap orang lain. Mereka dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan pandangan orang lain dalam mencapai tujuan atau mengendalikan situasi. 3.
Dalam hal tanggung jawab, baik pemimpin maupun penguasa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran mereka dengan integritas, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan orang banyak. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan kepentingan kelompok atau masyarakat yang mereka pimpin. Setiap pemimpin sesungguhnya juga seorang penguasa dan seorang penguasa juga sesungguhnya seorang pemimpin. Gus Dur pernah mengatakan bahwa, ketika kekuasaan yang hanya ditonjolkan, maka kegiatan akan dipenuhi oleh upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya untuk mencapai kepemimpinan yang diharapkan, karena tidak lagi mengindahkan aspek moral atau etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pantaslah jika kita sekarang seolah-olah tidak memiliki kepemimpinan dan para pemimpin, karena sudah kehilangan aspek moral dan etika tersebut. Kepemimpinan kita saat ini, sebagai bangsa, hanya dipenuhi oleh basa-basi atau etiket yang tidak memberikan jaminan apa-apa kepada kita sebagai bangsa, lanjut Gus Dur. Pemimpin yang baik harus sadar betul bahwa keberadaan diri dan segenap tingkah lakunya sedang dan akan dilihat oleh sesamanya. Dalam konteks inilah muncul terminologi yang membedakan keduanya, apakah patut disebut sebagai seorang pemimpin atau penguasa. Ada orang yang mengatakan bahwa Soekarno adalah seorang pemimpin dan Soeharto adalah seorang penguasa. Apa bedanya? Indonesia sedang mengalami krisis yang maha berat, bukan krisis ekonomi, politik, sosial, budaya, atau keamanan, melainkan krisis kepemimpinan. Indonesia sangat butuh seorang pemimpin, bukan seorang penguasa. Sayang, pemimpin sejati langka dan sulit ditemukan. Semoga presiden dan wakil presiden terpilih, begitu juga kepala daerah yang akan terpilih dalam pilkada serentak nantinya betul-betul memahami tugas dan fungsi mereka menjadi pemimpin yang didambakan rakyat Indonesia, pemimpin yang mau berkorban bagi bangsa dan negara serta dunia guna menatap masa depan bangsa dan negara Indonesia yang cerah dengan penuh harapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.